Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, marilah bersama-sama kita awali kajian kita ini dengan seraya mengucapkan kalimat tahmid hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai rasa syukur kita kepada Allah diberi nikmat sehat, panjang umur, berkah usianya. Kita gunakan untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Ta'ala, meningkatkan iman dan takwa kita. Moga-moga kita kelak semuanya husnul khatimah dan menjadi ahli surga semuanya, insyaAllah. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan tentang surga. Kemarin kita sudah membahas isi surga. Sekarang tentang amalan yang akan kita dapatkan besok, yaitu sebuah istana di surga. Amalan-amalan yang bisa kita meraih istana di surga. Jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, surga adalah balasan yang diberikan Allah kepada mereka yang amalnya banyak, amal solehnya banyak, amal baiknya banyak. Sedangkan neraka adalah balasan bagi Allah, dari Allah bagi mereka yang amalnya sedikit atau yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Karena yang beramal sedikit pun, kalaupun dia beriman, ya insya Allah ada peluang untuk masuk surga, tapi harus di neraka terlebih dahulu. Dan kita harus sepakat, sebagaimana Rasulullah menyampaikan, bahwa kunci untuk masuk surga adalah kalimat la ilaha illallah. Sehingga ada ulama mengatakan, dengan kalimat inilah Allah siapkan surga. Karena kalimat inilah Allah siapkan neraka. Karena kalimat inilah manusia dimatikan dan dihidupkan. Karena dengan kalimat inilah kita diuji di dunia. Hanya kalimat la ilaha illallah, sehingga manusia diciptakan, manusia dihidupkan, manusia dimatikan, manusia diuji, disiapkan surga dan neraka hanya karena kalimat ini, la ilaha illallah. Maka barang siapa yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jaminan surga. Karena jelas orang yang mengucapkan kalimat ini berarti dia beriman kepada Allah Ta'ala.
Kalau tidak mengucapkan ini jelas dia orang yang kafir. Orang kafir sudah pasti masuk neraka. Kalau kita membahas sebelumnya, orang kafir langsung dimasukkan ke dalam neraka tanpa harus ke mizan, tanpa harus melewati sirat. Sedangkan orang yang mengucapkan syahadat atau yang mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka akan dihisab, mereka akan melewati sirat. Seberapa banyak amal yang mereka kerjakan dan seberapa banyak dosa yang mereka lakukan nanti akan ditimbang. Moga-moga kita mati bisa tetap menjaga kalimat la ilaha illallah. Moga-moga mati husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Nah, berkenaan dengan masuk surga, di dalam surga ada banyak kenikmatan, fasilitas. Ada istana-istana yang sangat megah, ada istana-istana yang sangat indah. Saat Rasulullah Mi'raj pun melihat ada istana yang sangat indah, beliau merasa itu miliknya atau merasa itu diberikan untuknya. Ternyata kata Jibril, itu adalah milik sahabatmu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah melihat istananya Umar aja sudah sangat kagum dan ingin mendapatkannya juga. Ini menunjukkan bahwa istana di surga memang ada dan sangat indah. Jelas berbeda dengan bangunan yang ada di dunia. Dan banyak amal-amal yang disunahkan Nabi SAW yang bisa untuk kita kerjakan dan mendapatkan balasan, ganjaran, pahala berupa istana di surga. Jadi Allah akan bangunkan istana di surga. Masih ingat istana surga? Ciri-cirinya terbuat dari apa? Dari emas dan perak. Tanahnya dari za'faran, lantainya dari mutiara, permata, sangat indah berkilauan. Kamarnya besar, banyak, dengan berbagai macam jenis kamar. Pintunya pun banyak. Itu istana. Jadi kalau orang memandang istana itu benar-benar sangat menyilaukan, gampangnya apa ya, memancarkan cahaya. Sangat indah, tidak pernah terlintas dalam pikiran, terbesit dalam hati, belum pernah terdengar. Jadi sangat-sangat indah, susah digambarkan di dunia karena nggak ada pembandingnya. Saya ulangi ya. Jadi surga itu saking indahnya nggak bisa dibandingkan. Sehingga kalau ada yang pernah melihat surga, nggak bisa menerjemahkan kepada manusia seperti apa indahnya karena nggak ada pembanding. Bisa difahami ya? Kita bisa membandingkan durian dengan nangka, misalnya melon dengan semangka. Ya karena ada pembanding. Nah ini surga tidak bisa dibandingkan. Sehingga kenikmatan yang begitu indah susah digambarkan. Saya ulangi ya. Jadi ada orang yang memang nanti akan masuk surga dengan berbagai macam amalnya. Tapi ada amalan khusus untuk mendapatkan istana surga. Bisa dibedakan? Ada seorang sahabat Nabi bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah ini ditanya sama Nabi SAW, "Ya Rabi'ah, apa yang engkau inginkan?" Jadi Rasulullah SAW itu menanyakan kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Maksudnya diinginkan apa? Rasulullah akan mendoakan apa keinginan yang kamu maui. Kemudian Rabi'ah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin bersamamu di surga." Jadi dia ingin masuk surga bersama Rasulullah. Dia ingin di surga bersama Rasulullah. Apakah betul itu keinginanmu? Ingin masuk surga dan membersamaiku di sana, gampangnya gitu. Iya ya Rasulullah. Kalau begitu bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Jadi Rasulullah SAW memberikan syarat kepada Rabi'ah, apabila kamu ingin bersamaku,
kamu ikut dong bantu saya. Apa? Supaya aku bisa, ya gampangnya, yang memberi syafaat dan mengajakmu untuk bersamaku di surga, kamu tolong bantu saya perbanyak sujud. Jelas ya? Nah, ini contoh sahabat untuk masuk surga disarankan oleh Nabi perbanyak sujud. Sehingga ulama mengatakan sholat lebih baik daripada puasa. Sholat lebih baik daripada puasa. Karena memang sholat rukun Islam yang kedua. Sholat adalah ibadah yang diperintah langsung dari Allah kepada Nabi di langit. Sehingga memang kedudukan sholat luar biasa. Jika sholatnya baik, insya Allah amal yang lain ikut terangkat. Jika sholatnya buruk, maka amal yang lain ikut berat. Maka sholat ini sangat istimewa. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini salah satu sunnah dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab, di mana Rasulullah meminta kepada beliau, sahabat radhiyallahu anhu ini, untuk memperbanyak sujud. Maka kalau kita masih diberi kesehatan, kekuatan, perbanyaklah sujud. Arti dari memperbanyak sujud ini maksudnya memperbanyak sholat. Jelas ya? Bukan sujud biasa, tapi yang dimaksud di sini adalah perbanyak sholat. Nah, ini contoh amalan untuk masuk surga, yaitu apa tadi? Sholat. Nah, ada amalan yang khusus untuk mendapatkan istana surga. Jelas? Bisa dibedakan ya? Nah, ini amalan khusus untuk bisa mendapatkan istana surga. Contoh, Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang sholat duha 4 rakaat dan sholat qabliyah zuhur 4 rakaat, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Masya Allah. Saya ulangi, barang siapa yang mengerjakan sholat duha 4 rakaat, qabliyah zuhur 4 rakaat, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, usahakan kalau kita punya kelonggaran atau kalau bisa paksakan untuk melakukan sholat duha. Kecuali yang sedang halangan, nggak bisa sholat. Bagi bapak-bapak yang biasanya tidak punya halangan, bukan biasanya, memang tidak punya halangan, piye carane nek iso sholat duha. Dan kalau bisa minimal berapa? 4 rakaat. 2 itu boleh, sholat duha itu minimal 2 rakaat. Tapi eman-eman tambah siji meneh. Karena pahalanya apa tadi? Dibangunkan istana oleh Allah di surga. Jelas ya? 2 itu gugur kewajiban. Karena kata Nabi, tubuh kita ini harus setiap hari bersedekah. Ada 360 sendi dalam tubuh kita yang diharuskan untuk setiap hari bersedekah. Sedekah itu macamnya banyak. Nolong orang ya sedekah, nyingkirin kotoran ya sedekah, nyingkirin palang-palang ya sedekah, senyum ya sedekah. Tubuh kita ini setiap hari harus bersedekah. Nah, ada amalan yang bisa menjadikan tubuh kita ini gugur kewajiban dari sedekah, namanya sholat duha. Barang siapa yang sudah sholat duha 2 rakaat, maka dia sedang menggugurkan kewajiban dari tubuhnya ini bersedekah. Jelas ya? Jadi ini lagi males, nggak mau keluar rumah, sendirian di dalam rumah, kan belum sedekah nih. Ya wis, sholat sunnah 2 rakaat duha. Jelas ya? Kecuali pagi sudah senyum sama tetangga, ngasih makanan buat orang yang di jalan, atau yang sedang lewat, atau nyapu di halaman, atau membantu masak buat suami dan anak-anak, itu sudah sedekah semua. Jelas ya? Setiap amal kebaikan itu bernilai sedekah. Saya ulangi, setiap amal kebaikan itu bernilai sedekah. Sehingga Nabi mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik.
Karena di setiap amal baik itu ada nilai-nilai sedekah. Masih ingat zikir subhanallah itu sedekah, alhamdulillah itu sedekah, la ilaha illallah sedekah, Allahu akbar sedekah. Setiap zikir yang diucapkan sedekah. Suami mencari nafkah, hasilnya untuk anak istri, keluarga, sedekah. Istri membantu rumah tangga, sedekah semua. Menyusui, membesarkan, merawat, itu sedekah semua. Artinya bahwa Allah memberikan ganjaran kepada setiap amal kebaikan dinilai dengan sedekah. Nah, kalau kita bisa sholat duha 2 rakaat, berarti sudah gugur kewajiban, tambah 2 rakaat lagi untuk apa? Mendapatkan keistimewaan dibangunkan istana di surga. Bisa ya? Gampang apa susah? Hah? Gampang apa susah? Sholat duha. Susah bagi yang malas. Susah bagi yang tidak terbiasa. Intinya begitu. Karena yang menggerakkan kita bisa melakukan amal soleh itu bukan fisiknya, bukan kekuatan tubuhnya, bukan karena hebat dirinya, tapi karena Allah sedang memberikan karunia kepadanya sehingga dimudahkan hatinya untuk beramal soleh. Saya ulangi ya. Jadi kita ini gampang ibadah, mudah beramal itu karena karunia dari Allah Ta'ala, kebaikan dari Allah Ta'ala. Allah berikan nikmat kepadanya sehingga hati ini mudah tergerak untuk beramal soleh. Sehingga kalau kita rasanya malas ibadah, berat untuk melakukan amal soleh, tanyakan pada hatimu, ada apa? Berarti hatinya sedang jauh dari Allah Ta'ala. Perbanyaklah istighfar. Tadi pagi ada WA masuk ke saya, pagi dini hari. Jadi belum bangun sudah WA. Pertanyaannya singkat, Ustadz, kenapa ya suami yang selingkuh? Bukan suami selingkuh, dia bilangnya lelaki yang selingkuh, kok mesti suka marah? Pertanyaannya aneh. Isu-isu utang itu mau coba WA, wah jangan. Pertanyaannya luar biasa. Kenapa laki-laki yang selingkuh kok pemarah? Intinya begitu. Orang tak jawab sampai saiki. Kudu jawab apa, Bu? Nah, emang survei membuktikan ya kalau orang yang selingkuh pemarah? Ya jawabannya jane gampang. Kenapa kok dia pemarah? Marah itu kan sifatnya panas. Dan orang yang sedang marah mudah untuk dimasuki oleh setan. Karena setan terbuat dari api, marah itu panas, klop. Sehingga kenapa jadi pemarah? Ya karena banyak setannya. Dia sendiri jadi setan. Temennya yang setan juga tambah banyak. Sing ketok sama yang gak ketok. Ya karena dianya sendiri setan. Dan dia juga mudah diganggu oleh setan. Ya, orang selingkuh kan banyak dosanya. Orang selingkuh kan banyak ngapusinya. Sehingga kalau orang banyak dosanya, banyak maksiatnya, ya setan senang. Sehingga kalau setan jadi temannya, ya sudah, jiwa pemarah pun akan muncul. Kembali ya, jangan sampai tidak sholat duha. Berapa? 4 rakaat. Mau nambah boleh Pak Ustadz, bagus. Sholat duha itu nggak ada batasan, sebanyaknya terserah sakuatmu. Sholat duha itu selepas sholat syuruk, ya kurang lebih 10 menit setelah sholat syuruk, atau mungkin paling aman setengah jam setelah syuruk, kemudian sampai setengah jam sebelum duhur. Itu batas duha. Jadi batas duha itu setelah terbit matahari sampai sebelum masuk duhur. Ya paling aman ya setengah jam setelah terbit, setengah jam sebelum sholat, sebelum azan zuhur. Jadi kalau sholat duha jam 11 boleh enggak? Boleh. Sholat duha jam 6 pagi boleh. Udah lewat semua. Masih batas waktu. Terus ada yang nanya, tadi antara jam 6 sampai jam 11 mana yang paling afdal waktunya? Enggak ada, pokoknya sekui wae ngono. Digoleki sing afdal ya susah.
Meskipun ada sebagian mengatakan paling bagus jam 7:30, 8:30, pokoknya serodok panas lah, ini mendung terus piye. Intinya di antara itulah ulama sudah memberikan waktu yang pas, dan memang seperti itu sunnah semampunya. Isone isuk saurunge mangkat kerja ya boleh. Atau aduh sibuk banget isuk baru nanti agak siangan baru longgar boleh. Jelas ya? Intinya apa? Bukan cari waktunya, intinya apa? Kerjakan duhanya. Kalau tidak ada uzur, ibu-ibu kerjakan sholat duha minimal 4 rakaat supaya mendapatkan pahala dibangunkan istana di surga. Umumnya rata-rata itu 8 sampai 12 rakaat. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Gitu ya. Rata-rata 8 sampai 12 rakaat. Minimal ya 4 lah, jangan 2. 2 itu batas cek. 2 itu batas minimal. Terus yang kedua tadi apa? Salat sunnah qabliyah duhur 4 rakaat. Maka barang siapa yang melakukan sholat duha 4 rakaat dan qabliyah duhur 4 rakaat, Allah akan bangunkan istana di surga. Bagi ibu-ibu ini sangat mudah dikerjakan. Kenapa? Ibu-ibu melakukan sholat di rumah, sehingga kalau bisa sebelum duhur kerjakan dulu yang sunnah. 4 rakaat sholat qabliyah duhur, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Habis itu baru berdoa. Habis berdoa terus sholat duhur. Usahakan disunahkan untuk berpindah tempat. Berpindah tempat, misalkan Yun Sewu, ibu sholat sunnah di sini, nanti sholat wajibnya pindah sini, gitu ya. Kalau tidak mau pindah, kamarnya si cempit ya Pak Ustadz. Nggak bisa pindah Pak Ustadz, semuanya tok gini, maka tidak dilanjutkan kecuali dengan ada zikir atau doa. Contoh, kita sholat sunnah di sini. Setelah itu sholat yang wajib, paham ya? Maka jangan langsung habis sholat sunnah terus sholat wajib, atau sebaliknya habis sholat wajib sholat ba'diyah. Jangan langsung, iringi dulu dengan doa atau zikir baru berdiri lagi di tempat yang sama. Paham ya? Kecuali kita tidak ada doa zikir, maka pindahlah. Jadi contoh, habis sholat duhur 4 rakaat, langsung tutup dengan ba'diyah duhur 2 rakaat, maka pindah. Habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Habis itu sholat sunnah, baru pindah. Karena tidak ada jeda. Tapi kalau tidak pindah, dikasih jeda. Dengan apa? Zikir atau doa dulu, baru berdiri lagi. Jelas ya? Ini terutama bapak-bapak kalau lagi sedang sholat jamaah. Kita habis selesai mengikuti imam, kita mau sholat sunnah, mau minggir, waduh jamaah cek kebar, harap minggir yuk, piye cek dulu kabeh, maka tetap di situ, tetap di tempat sholat semula, maka iringi dulu dengan doa dan zikir, baru kemudian berdiri. Jelas ya? Ini yang biasanya bapak-bapak kalau sholat di masjid nggak bisa geser karena jamaah masih rapat. Ibu-ibu mah gampang, ya bisa geser-geser. Raketan geser, sak crik, sak sikil, sitik, guys geser. Itu disunahkan begitu. Kembali ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kerjakanlah salat qabliyah zuhur 4 rakaat. Insyaallah akan dibangunkan istana di Solo. Di dalam hadisnya ini redaksinya sebetulnya kerjakanlah salat duha 4 rakaat, qabliyah zuhur 4 rakaat, maka engkau akan dibangunkan istana di surga. Ini maksudnya hadis ini digabung adalah barang siapa yang mengerjakannya pagi tadi. Jadi di dalam hadis ini redaksinya barang siapa yang mengerjakan salat duha 4 rakaat dan salat qabliyah duhur 4 rakaat, Allah akan bangunkan istana di surga. Ini seperti syarat dan ketentuan berlaku. Jelas? Jadi dibangunkan istana di surga itu jika 2 salat ini dikerjakan. Jelas ya? Tadi pagi atau pagi ini kita sudah 4 rakaat, nanti qabliyah 4 rakaat, maka baru dibangunkan. Kalau cuma duha atau 4 rakaat enggak. Atau 4 rakaat qabliyah toh enggak.
Jelas ya? Ini harus beriringan dalam satu hari itu. Paginya 4, sebelum duhur 4, maka baru dibangunkan istana di surga. Paham? Nah, ini pendapat yang paling kuat. Sehingga kalau ingin mendapatkan istana di surga, ya duha 4 rakaat, untuk disambung qobliyah 4 rakaat, baru dibangunkan. Bukan sendiri-sendiri. Meskipun ada yang pendapat 4 rakaat tok, ya dibangunkan, 4 rakaat tok, ya dibangunkan. Jelas? Tapi pendapat yang kuat, 4 rakaat qobliyah, 4 rakaat qobliyah, duha 4 rakaat qobliyah, bareng dalam satu hari itu. Jelas? Baru dibangunkan istana di surga. Oke, lanjut. Sekarang yang kedua yaitu sholat qobliyah atau sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam satu hari, maka Allah akan bangunkan istana di surga untuknya. Ini yang kedua, ini salat rawatib. Guru saya pernah menyampaikan hadisnya yang lain tidak 12 rakaat tapi 10 rakaat. Jadi 10 atau 12. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Maka kerjakan 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Total berapa itu? 12 ya. Atau 10. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 10 ya. Nah, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib minimal 12 atau 10 ini, maka Allah bangunkan istana di surga. Nah, sholat sunnah rawatib yang saya sebutkan tadi, yang disampaikan ini, itu harus kalau bisa dikerjakan. Karena ini sholat sunnah rawatib yang muakkad, yang sangat-sangat dianjurkan.